Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah di Masjid Bait Hidayatullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mempelajari kitab Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau, kepada seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan kembali membahas terkait permasalahan ilmu atau ilmu agama yang diambil dari kitab ilmu. Judulnya namanya Kitab Ilmu yang ditulis oleh Al-Ustaz Abdul Hakim hafizahullah ta'ala. Ilmu adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang itu mulia, dan kita sudah paham itu semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam itu lebih mulia, atau Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam di antara para malaikat. Allah Subhanahu wa taala ketika awal menciptakan Nabi Adam alaihissalam, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Nabi Adam, yang ilmu ini tidak diketahui oleh para malaikat. Subhanallah. Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Adam berupa ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat, sehingga para malaikat itu datang kepada Nabi Adam untuk apa? Bertanya. Ambiuni bi asma'i, kabarkan kepadaku nama-nama ini. Sesuatu yang tidak diketahui oleh para malaikat. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu mulia di hadapan para malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya yang mereka tidak pernah memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi mulia. Bagaimana kita lihat kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ini kisah yang sangat masyhur sekali di tengah masyarakat. Tatkala Nabi Musa dia talabul ilmi kepada siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam merasa dirinya orang paling berilmu di muka bumi, dan memang beliau orang paling berilmu di muka bumi kala itu, dan beliau adalah seorang rasul dan ulul azmi, wajar kalau beliau orang paling berilmu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya di sana ada orang yang juga memiliki ilmu selain Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, beliau karena keinginan kuat ingin memiliki ilmu, karena himmah beliau, semangat beliau untuk mendapatkan ilmu. Bayangkan, orang paling mulia, seorang nabi, seorang rasul, dia belajar. Bahkan dia rela menuntut ilmu. Dikisahkan dalam Al-Quran, beliau menuntut ilmu perjalanan jauh menggunakan apa? Menggunakan kapal. Artinya itu bukan perjalanan yang dekat, perjalanan yang sangat jauh sekali.
Sampai kemudian Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa alaihissalam beliau mengatakan, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Wahai Nabi Khidir, mau enggak kau ngajari aku? Nabi Musa datang kepada Nabi Khidir merendahkan diri, bukan mengatakan saya ini adalah utusan Allah, saya ini adalah seorang nabi, bahkan saya ini seorang ulul azmi, saya ini pernah berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Dia merendahkan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Mau enggak engkau mengajari kepada kau sebuah ilmu yang saya tidak tahu tentang ilmu tersebut? Subhanallah. Lalu dijawab sama Nabi Khidir apa? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Benar kamu menuntut ilmu sama saya? Kamu enggak bakal sabar. Bayangkan, Nabi Musa disuruh apa? Sabar. Seorang nabi adalah orang yang paling sabar. Tapi kata Nabi Khidir apa? Kamu enggak bakal sabar sama saya. Ini kalau Nabi Musa anggo apa yang dia ngomong? Saya ini nabi, ente ngetes kesabaran saya. Bahasanya gitu. Tapi Nabi Musa alaihissalam dia tetap tawadhu. Dia berusaha bagaimana agar diterima oleh gurunya. Saya ingin belajar, saya ingin mendapatkan ilmu darimu. Dan Nabi Musa alaihissalam berjalan bersama Nabi Khidir. Kemudian mereka menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba kapal ini dihancurin sama Nabi Khidir saja. Dibolongin. Kapal tiba-tiba dibolongin. Nabi Musa alaihissalam melihat itu, berbicara kepada Nabi Khidir alaihissalam. Dia merasa bahwasannya apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah sebuah perbuatan yang mungkar. Ini kapal orang tiba-tiba dibolongin. Ini mungkar apa suatu hal yang terpuji? Suatu hal yang mungkar. Ini tiba-tiba orang naik kuda numpang bolongin kapal. Ente kok bisa-bisanya bolongin kapal? Akhirnya Nabi Khidir kan nggak sabar kan kamu. Lalu Nabi Musa alaihissalam, maaf, saya ternyata tidak bisa sabar. Mohon maafkan saya kali ini. Izinkan saya tetap bersama. Akhirnya mereka pergi lagi. Tiba-tiba dia mendapati seorang anak masih kecil, belum balik. Ini mungkin seorang anak yang masih kecil. Dibunuh sama Nabi Khidir alaihissalam. Ini kemungkaran apa atau tidak? Kemungkaran. Iya, gimana tidak membunuh anak kecil? Nabi Khidir, ini ngapain engkau membunuh anak? Ini adalah suatu hal yang mungkar. Suatu hal yang mungkar. Lalu Nabi Khidir alaihissalam kan, kamu juga tidak bisa sabar kali ini. Lalu Nabi Musa alaihissalam ia mengatakan kepada Nabi Khidir, tolong maafkan saya kali ini. Kalau seandainya saya tidak sabar lagi, saya nggak bakal nemenin kamu. Maksudnya saya akan pergi dari. Ini artinya udzur 3 kali saja, nggak usah banyak uzur ya. Udah dimaafkan sekali, berbuat salah lagi sekali, jangan sampai yang ketiga kali salah lagi. Kalau seandainya saya salah lagi, oke, saya akan pergi dari. Sampai akhirnya mereka berdua datang di sebuah tempat. Mereka ingin dijamu oleh seseorang di kampung tersebut. Ternyata Nabi Musa dan Nabi Khidir tidak dijamu. Kemudian mereka mendapati sebuah rumah yang reot, rumah yang rusak. Akhirnya Nabi Khidir membangun rumah tersebut. Kemudian sudah dibangun, Nabi Khidir langsung pergi. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dia penasaran, tanya kepada Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Khidir, kenapa kamu tidak mengambil upah dari rumah yang telah aku perbaiki? Padahal kamu sangat bisa sekali. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, ini adalah perpisahan kita karena kamu tidak sabar sesuai dengan perjanjian. Adapun yang pertama, kejadian yang pertama adalah kapal yang kita naiki itu adalah kapal orang yang miskin. Mungkin kapal nelayan yang dia tidak punya banyak fulus.
Dan di seberang sana ada seorang raja yang zalim, yang suka ngambilin kapal-kapal yang bagus. Sehingga saya bolongin ini kapal agar raja tersebut tidak mengambil kapal ini. Kan bolong. Ini kapal jelek, tidak mungkin diambil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak yang dibunuh tadi, dia ini punya orang tua yang soleh. Kedua orang tuanya soleh. Dikhawatirkan kalau anak ini besar, justru malah menjadikan orang tuanya tidak soleh. Kemudian yang ketiga, saya membangun rumah ini, membangun rumah yang tadi, yang saya tidak dibayar itu. Dua anak yang ngetim itu, yang punya rumah ini, dulunya adalah mereka punya kedua orang tua yang soleh, yang mereka orang tuanya menyimpan harta di rumah tersebut, sehingga harapannya ketika saya membangun rumah ini, nanti anak ini, dua anak ini bisa mengambil manfaat dari rumah tersebut. Subhanallah. Nabi Musa mendapatkan banyak sekali pelajaran dari Nabi Khidir alaihissalam. Dan pelajaran yang paling penting, yang sangat penting yang kita pelajari dari kisah ini adalah kita ini jangan suudzon sama guru kita. Jangan suudzon sama guru kita. Nabi Musa melihat sebuah kemungkaran yang dilakukan oleh gurunya, tapi ternyata gurunya ini dengan keilmuan dia punya banyak maslahat yang bisa diambil. Maka kalau kita melihat guru kita, melihat kiai kita, melihat ulama kita, seakan-akan mereka melakukan sesuatu yang mungkar, jangan dulu kita tanamkan dalam hati, ini ustadz melakukan kemungkaran. Kenapa? Bisa jadi di balik itu ada maslahat yang sangat besar. Karena kita tidak punya ilmunya, sedangkan mereka punya ilmunya. Dari kisah ini, para ulama menjelaskan bahwasannya salah satu yang menjadikan Nabi Musa mulia adalah keinginan beliau untuk menuntut ilmu. Keinginan beliau untuk menuntut ilmu. Padahal beliau adalah orang paling berilmu pada zaman itu. Nabi Musa ketika belajar kepada Nabi Khidir bukan merendahkan kemuliaan dia, tapi justru malah meningkatkan kemuliaan. Dan kita bisa melihat dari nabi-nabi yang lain. Kemudian para sahabat Nabi SAW, mereka mulia dengan ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu taala, nanti akan kita bahas bagaimana Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala, beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Artinya 3 tahun sebelum Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, ternyata beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Disebutkan beliau itu meriwayatkan 5.374 hadis. Ini 5.000 hadis. Melebihi sahabat-sahabat yang lain yang menemani Nabi SAW di awal-awal keislaman. Mengalahi sahabat-sahabat muhajirin. Padahal Abu Hurairah, beliau menemani Nabi berapa tahun? Cuma 3 tahun. Cuma 3 tahun. Kenapa bisa mulia? Karena beliau selalu bersama Nabi SAW menuntut ilmu. Dan setelah Nabi SAW wafat, beliau mengajarkan ilmu. Inilah yang menjadikan Abu Hurairah radhiyallahu taala sangat mulia sekali. Sekarang kalau kita di masjid-masjid ada kajian, kemudian ustadz tersebut atau kiai tersebut menyebutkan hadis, maka mungkin tidak luput nama Abu Hurairah selalu disebutkan. Abu Hurairah radhiyallahu taala. Sekarang kita di sini sering aja. Siapa di sini yang sering menerangkan hadis yang dibawakan oleh Abu Bakar? Sering? Jarang sekali. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan seterusnya.
Kenapa demikian? Karena sahabat-sahabat tersebut ketika Nabi SAW wafat, mereka tidak punya kesempatan untuk mengajarkan ilmu kepada para sahabat dan juga tabi'in. Berbeda dengan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala. Walaupun jelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah orang yang paling berilmu di antara para sahabat. Ini kesepakatan para ulama, para yang berilmu dan lebih berilmu dibandingkan Abu Hurairah. Tapi mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan ilmu. Subhanallah. Ini kemuliaan ilmu, kemuliaan mencari ilmu, kemuliaan menyampaikan ilmu. Bagaimana para ulama, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, nama-nama mereka selalu disebutkan. Mungkin setiap hari nama mereka selalu disebutkan, dan di akhir nama mereka selalu disebutkan apa? Rahimahullah. Apa? Rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Walaupun sudah meninggal mungkin 1000 tahun yang lalu, tapi nama mereka selalu disebutkan dan selalu didoakan sampai saat ini. Kenapa? Karena ilmu. Subhanallah. Ilmu seseorang itu bisa menjadi umur kedua baginya. Makanya para ulama itu mereka semangat menuntut ilmu agar mendapatkan umur kedua. Makanya kita ini harus cari bagaimana caranya agar kita bisa memiliki umur kedua. Kalau dengan ilmu tidak bisa, kita terbatas, maka paling tidak dengan harta kita. Kita cari umur kedua kita. Kita sudah hafal sekali hadis tentang bahwasannya seluruh amal Adam ketika dia meninggal akan terputus kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah shadaqatin jariyah. Kita lihat masjid ini. Masjid ini Masya Allah, ini kan dari kumpulan hasil masyarakat ya, dari iuran masyarakat. Masyarakat mewakafkan harta ini. Mungkin di antara sekian banyak orang yang memberikan hartanya untuk masjid ini sudah ada yang meninggal. Ya, mungkin tetangga kita yang menyumbangkan masjid ini sudah ada yang meninggal dunia. Tapi walaupun dia sudah meninggal dunia, dia tetap mendapatkan pahala. Kenapa? Karena harta yang dikeluarkan untuk masjid ini bermanfaat sampai saat ini. Sampai saat ini kita bisa duduk di masjid belajar. Pahalanya mengalir gak? Mengalir kepada mereka. Makanya kita harus mencari umur kedua kita sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita ada harta, kita cari semoga harta kita ini bisa menjadi umur kedua kita. Makanya kalau kita ini duitnya gak banyak-banyak amat, sedekahnya harus pilih-pilih. Jangan kita asal ngeluarin uang, ternyata uang tersebut sudah habis begitu saja. Harus pilih-pilih sedekahnya. Jadi sedekah juga ada caranya, gak sembarangan kita ngeluarin uang. Saya sering sampaikan, uang 2000 kita, kalau misalkan kita cuma punya uang 2000 buat sedekah, uang 2000 kita ini lebih baik kita sedekahkan, kita masuk ke kenceleng masjid, itu udah jelas manfaatnya, dibandingkan uang 2000 yang kita punya kita berikan kepada orang lain yang kita nggak tahu asal muasalnya dia sholat atau tidak. Atau yang lebih dalam lagi, kita lebih baik naruh uang 2000 di masjid dibandingkan kita bayar parkir ilegal. Ini parkir ilegal di Indonesia ini udah merajalela. Ada warung buka dikit, ada tukang parkir. Kita kemana-mana kalau naik mobil kudu nyiapin banyak recehan itu. Itu recehan kalau seandainya kita taruh masjid, manfaat nggak? Manfaat. Itu recehan kalau seandainya kita berikan kepada santri misalkan atau kepada anak yatim, manfaat tidak? Manfaat. Tapi kalau kita berikan kepada orang itu, udah mah ilegal, belum tentu dia sholat pula. Jadi kalau kita punya duit, nggak banyak-banyak amat, ini mendingan kita sedekahkan kepada tempat yang tepat. Jangan sampai udah mah dikit, ternyata salah lagi kita menyalurkan harta
Baik. Itu kemuliaan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan ilmu yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk ke dalam bab yang baru. Bab yang ke-14. Beliau hafizahullah taala berkata, menulis bab 14, menulis kitab-kitab ilmu seperti hadis, tafsir, fikih dan lain-lain. Jadi menulis ilmu itu harus ditulis. An Nabi Juhaifah qala qultu li Ali bin Abi Thalib hal indakum kitab qala la illa kitabullah aw fahmun u'tiyahu rajulun muslim aw ma fi hadhihi as-sahih qala qultu fama fi hadhihi as-sahifah qala al-'aql wa fakakul asir wa la yuqtalu muslimun bikafir. Dari Abi Juhaifah, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, apakah kamu mempunyai kitab, mempunyai sebuah buku? Beliau menjawab, tidak, kecuali kitabullah, kecuali Al-Quran, atau pemahaman yang diberikan Allah kepada seorang muslim, atau apa-apa yang ada tertulis di dalam sahifah lembar ini, atau sebuah catatan ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Lalu Abu Juhaifah berkata, apakah yang ada di dalam tulisan-tulisan ini? Dia mengatakan, yang ada dalam tulisan ini adalah dia, pembahasan terkait dia, kemudian membebaskan tawanan, serta seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh seorang yang kafir. Ini berarti di dalam sahifah tersebut, di dalam lembaran tersebut ada pembahasan terkait permasalahan fikih. Jadi ternyata para sahabat Nabi SAW sudah menulis terkait permasalahan fikih dari zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam sahifah tersebut ada permasalahan hukum terkait permasalahan diyat, terkait permasalahan tawanan, dan terkait permasalahan seseorang yang muslim membunuh orang yang kafir. Jadi dari zaman Nabi SAW ilmu sudah ditulis. Kemudian yang berikutnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Beliau mengatakan, "Lamma fataha Allahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam Makkah qama fi an-nas fahamidallahu wa athna alaihi thumma qala faqama Abu Syah rajulun min ahli al-Yaman faqala uktubu li abi uktubu li ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uktubu li Abi Syah." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Makkah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Makkah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah dengan khutbah yang cukup panjang. Lalu ada seseorang yang bernama Abu Syah, beliau seorang sahabat dari Yaman. Dia mengatakan, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuliskan kepadaku khutbahmu tadi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menuliskan khutbah yang baru sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat. Khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditulis dan disampaikan kepada ahli Yaman. Jadi mereka datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuliskan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau sampaikan kepada kaumnya. Jadi makanya jamaah yang hadir di majelis ilmu di sini jangan lupa untuk tulis ilmunya. Kalau kita nggak bawa buku catatan, paling tidak catat di handphone. Kita ini bukan Abu Hurairah yang hafalnya sangat kuat. Kita ini paling habis sholat isya udah lupa tadi yang disampaikan. Ini paling enggak dicatat di sini di HP. Apa faedahnya? Nanti pulang sampaikan kepada anak istri kita, agar kita bisa mendapatkan pahala jariyahnya juga. Ya. Jadi ternyata dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ilmu itu sudah dicatat, dan para sahabat sebagian mereka mencatat ilmu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sempat bahas di sana ada isu-isu hoax dari orang-orang orientalis yang mereka mengatakan bahwasannya hadis-hadis yang sampai saat ini itu bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan hadis yang sampai saat ini itu adalah karangannya Imam Zuhri. Kenapa? Karena para sahabat tidak menulis hadis.
Karena Nabi SAW melarang untuk menulis hadis. Ini hoax dari orang-orang yang hadis. Dan kita sudah bahas itu di masjid ini. Bagaimana ternyata dari zaman Nabi SAW ternyata hadis itu sudah ditulis. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, beliau mengatakan, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsaru haditsan anhu minni illa ma kana min Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktub wal yaktub." Tidak ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak riwayat hadisnya dibandingkan diriku kecuali Abdullah bin Amr. Kenapa? Fa innahu yaktub wa la aktub. Karena beliau menulis sedangkan saya tidak menulis. Ini kemuliaannya Abdullah bin Amr daripada Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah tidak menulis? Karena beliau itu hafalannya sudah sangat kuat. Beliau sekali mendengar itu langsung hafal. Kalian mendengar? Subhanallah. Kenapa bisa demikian? Karena doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, saya ini sering mendengarkan hadis darimu, mendengarkan sabda-sabdamu, tapi saya sering lupa. Maka doakan saya agar saya tidak lupa." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Hurairah. Kemudian setelah itu Abu Hurairah selalu ingat apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sama di masjid ini. Di masjid ini yang paling banyak ilmunya adalah yang mencatat daripada yang cuma sekedar mendengar saja. Nanti habis Isya yang paling banyak ilmunya adalah yang sudah catat di kitabnya dibandingkan kita yang mengandalkan apa? Sekedar ingatan kita. Makanya setelah ini harapannya semoga kedepannya kita ini kalau ngaji paling enggak bawa kertas kecil ditulis apapun faedahnya kita catat. Dan mencatat ilmu itu bisa menjadikan kita tidak ngantuk ketika kajian, terutama kajian subuh. Oh ini kajian subuh ini biasanya ngantuk gitu sampai kayak ayam mati ngantuk. Kenapa? Dikir ya? Dikir pagi petang. Masya Allah. Tapi kalau kita mencatat ilmu yang disampaikan oleh ustadz kita, insya Allah tidak ngantuk, semakin berkah, dan ilmu yang kita catat itu semakin tertanam pada otak kita. Beda yang cuma sekedar apa? Hanya jiping, ngaji kuping saja. Beda ya. Jadi kedepannya semoga yang hadir di majelis ini yang bawa catatan lebih banyak lagi. Amin. Semoga kita semua dapat hidayah ketika hadir di majelis ilmu bawa buku, bawa pulpen, kita catat. Atau kalau lupa, kita punya handphone kita, ada aplikasi notes, kita catat. Kemudian kita bisa mendapatkan faedah yang lebih banyak. Atau kita di HP kita catat, kemudian kita share faedah yang sudah kita dapat. Itu akan lebih bermanfaat lagi. Kemudian bab yang berikutnya. Kalau tadi ilmu itu dicatat, setelah dicatat kata beliau ilmu itu dihafal. Ilmu itu dihafal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Innan nas yaqulun akthar Abu Hurairah walaula ayatan fi kitabillahi ma haddathu hadithan thumma yatlu innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ila qawlihi ar-rahim inna ikhwanana minal muhajirin kana yashghuluhum as-safqu bil aswaq wa inna ikhwanana minal ansar kana yashghaluhum al-'amalu fi amwalihim wa inna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shiba'i batnihi wa yahduru ma la yahdurun wa yahfazu ma la yahfazun." Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, para manusia mengatakan Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal kalau bukan karena dua ayat dalam kitabullah, aku tidak akan menceritakan hadis. Kalau bukan karena firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati, dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah turunkan berupa keterangan-keterangan minal bayyinat,
dan hidayah setelah kami menjelaskan kepada manusia Alkitab. Ini ayat ini celaan kepada orang-orang yang tidak menyampaikan ilmu. Kata Abu Hurairah, kalau seandainya bukan karena ayat ini, dua ayat ini, saya tidak ingin menyampaikan hadis. Tapi karena ada ayat ini, saya makanya semangat menyampaikan hadis-hadis yang saya pelajari dari Nabi Muhammad SAW. Lalu Abu Hurairah dia mengatakan, sesungguhnya ikhwan kita, saudara-saudara kita daripada orang-orang muhajirin, dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di golongan muhajirin, mereka ketika zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yasghuluhum as-safqu bil aswaq, mereka itu sibuk berniaga di pasar, mereka sibuk berbisnis. Orang-orang muhajirin ketika sampai Madinah, mereka banyak yang sibuk berbisnis, wajar karena mencari nafkah untuk kewajiban mereka. Dan orang-orang Ansor mereka sibuk berkebun. Ini orang-orang Ansor, orang-orang Madinah itu keahlian mereka adalah berkebun, bertani, tanam apa? Kurma. Mereka ahli dalam menanam kurma. Beda dengan orang-orang Makkah. Orang-orang Makkah dari zaman dulu, orang-orang Quraisy, mereka gemar untuk berniaga, berjual. Sehingga klub lah itu dikumpulkan oleh Nabi, menggabungkan antara orang Muhajirin dan Ansor. Yang satu jago tani, yang satu jago jualan. Sehingga yang mereka jual itu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kan banyak petani-petani yang tidak mendapatkan banyak keuntungan. Kenapa? Karena mereka tidak pandai dalam berjual beli. Makanya Nabi SAW memasangkan antara sahabat Ansor dengan sahabat Muhajir. Agar apa? Yang satu pandai bertani, kemudian diajarkan sama si penjual ini, sehingga mereka saling menguntungkan. Pada zaman Nabi SAW, sahabat Muhajirin sibuk dalam apa? Berdagang. Orang-orang Ansor sibuk dalam apa? Bertani. Ini juga yang terjadi pada Umar radhiyallahu taala. Umar radhiyallahu taala itu beliau tidak selalu bersama Nabi SAW. Beliau sepekan sekali dia bertani, kemudian sepekan berikutnya beliau bersama Nabi SAW. Jadi tidak setiap hari. Kadang beliau berbisnis, atau kadang beliau ke kebun beliau, kemudian kadang beliau apa? Bersama Nabi SAW. Beliau bergantian. Jadi tidak semua sahabat Nabi SAW melazimi Nabi Muhammad SAW karena punya kesibukan masing. Beda dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala. Wa inna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah SAW. Beliau melazimi Nabi Muhammad SAW. Senang dia sebarang sama Nabi SAW. Makanya kita banyak sekali dapat kisah Abu Hurairah selalu bersama Nabi SAW. Kita juga kalau kita membaca kisah-kisah tentang mukjizat Nabi SAW, tidak jarang kita melihat di situ ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Karena selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Dia bersama Nabi SAW. Bisa beribadatnya dengan perutnya yang lapar. Karena beliau tidak bekerja. Beliau tidak mencari nafkah untuk diri, makan yang sekedarnya aja. Makanya beliau sering kelaparan. Bahkan beliau itu termasuk ahlus suffah. Apa itu ahlus suffah? Ahlus suffah adalah orang-orang yang tinggal di masjid, yang mereka tidak punya rumah, mereka tinggal di masjid, di belakang masjid Nabi SAW. Beliau selalu melazim Nabi SAW. Wa yahduruna ma la yahdurun, wa yahduru ma la yahdurun. Dan Abu Hurairah hadir di majlis yang para sahabat Nabi SAW tidak hadir. Jadi banyak majlis yang tidak didatangi oleh para sahabat, sedangkan Abu Hurairah hadir di majlis tersebut. Wa yahfadhu ma la yahdurun. Dan Abu Hurairah menghafalkan ilmu yang para sahabat Nabi SAW yang lain tidak menghafalnya. Jadi kalau tadi beda ilmu antara orang yang mencatat dengan orang yang tidak mencatat. Sekarang beda antara orang yang menghafal dengan orang yang tidak menghafal. Orang yang menghafal ilmu, dia ilmunya akan kokoh. Ketika menyampaikan kepada orang lain, dia akan bisa menyampaikannya. Terkadang kita ini ketika ngobrol sama teman, lagi bahas, kita nggak bisa menjelaskan, tapi kita sering berkata itu maksud saya.
Nah, itu maksud saya itu tuh. Itu maksud saya. Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak hafal. Beda antara orang yang hafal dengan orang yang tidak hafal. Ya. Beda antara orang yang melazimi untuk menuntut ilmu dengan orang yang tidak melazimi. Mungkin yang di masjid ini orang-orang sepuh. Ini anak mungkin sudah menganggap yang di masjid ini sebagai paman-pamanan. Dulu kenalan mungkin seumuran yang lebih kecil lagi mungkin. Kemudian bertahun-tahun berjalan, akhirnya anak masuk pesantren, kemudian sudah lulus, kemudian kuliah lanjut, sekarang beda kesannya. Kenapa beda? Karena bertahun-tahun yang sudah kita lalui, anak fokuskan untuk belajar, untuk ke pesantren, untuk menuntut ilmu, menghafalkan ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mungkin bapak-bapak yang di sini sibuk dengan apa? Bekerja. Beda kan? Persis dengan apa? Kejadiannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala cuma berapa tahun? 3 tahun bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kalau kita mau hitung-hitungan, di sini ilmunya atau masa menuntut ilmu lebih panjang dibandingkan saya pribadi. Karena mungkin saya pribadi belajar beberapa tahun yang lalu. Tapi bedanya apa? Saya mencatat, saya juga menghafalkan ilmu, sehingga outputnya berbeda. Walaupun waktu yang kita lewati sama. Yang membedakan apa? Menghafal, mencatat, dan mungkin waktu belajar yang lebih banyak. Sehingga makanya kalau kita hadir majelis ilmu, bayangin kalau dari dulu, walaupun kita tidak boleh mengatakan seandainya ya, kalau dari dulu kita sudah mencatat hadis di majelis ini, bayangkan mungkin Abiana sudah membahas kitab hadis, sudah khatam berapa kali, dari kitab-kitab yang sudah berganti-ganti. Itu kalau seandainya kitab-kitab itu kita catat terus kita sampai rumah, kita hafal, kita pahami. Sekarang ini sudah jadi ulama. Sekarang ini mungkin bapak-bapak yang di sini sudah jadi ustadz semua. Bedanya apa? Mencatat dan tidak mencatat, menghafal dan tidak menghafal. Ini kalau kita mau upgrading diri kita, upgrading ngaji kita mulai sekarang atau mulai nanti, kita catat ilmu yang kita dapatkan. Setelah kita catat, kita hafalkan, kita pahami, kita sampaikan. Paling enggak kita belajar menyampaikan kepada istri kita. Ini kadang permasalahan bapak-bapak adalah malu ngomong sama istri, takut apa? Diledekin sama istrinya. Ngomong apa sih? Kan gitu. Apa sih? Ngomong apa gitu? Mendingan dengan kajian dibandingkan dengerin suami sendiri. Bayangin, di sini siapa yang pernah menyampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda A B C D kepada istrinya? Ada yang mana? Mungkin jarang sekali kita melakukan hal yang demikian. Ya itu tadi, kita harus mengupgrading diri kita. Baik, kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Qultu ya Rasulullah, inni asma'u minka hadithan katsiran ansahu qala usut ridak. Fabasattuhu qala fagharafa biyadaihi thumma qala dummahu fadamamtuhu famanasitu syai'an ba'dahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar hadis darimu sangat banyak, tetapi sering lupa." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hamparkanlah pakaianmu." Maka aku menghamparkannya. Lalu beliau mengambil pakaian itu dengan kedua tangannya, kemudian beliau bersabda, "Peluklah." Maka aku pun memeluk pakaian itu ke dadaku. Sesudah itu aku tidak pernah lupa lagi sedikit pun juga. Jadi Abu Hurairah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan, "Saya ini sering lupa, sering melazimi Nabi, tapi hafalan sering lupa." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pakaiannya, dipegang kedua tangannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Hurairah untuk memeluk pakaian tersebut.
Lalu setelah itu dengan mukjizat beliau, Abu Hurairah radhiyallahu taala tidak pernah lupa hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin upgrading diri kita, apalagi dalam permasalahan ilmu, catat ilmu, setelah dicatat kita menghafalkan ilmu tersebut. Tidak ada alasan kita ini, aduh saya udah telat, umur saya sudah 50 tahun, saya sudah pensiun. Justru karena pensiun itu waktu banyak yang kosong. Saya sudah pensiun, saya sudah umur 60 tahun, saya sudah umur 70 tahun, sulit untuk menghafal. Padahal kalau kita lihat para sahabat Nabi SAW, mereka masuk Islam, mayoritas itu anak-anak muda atau sudah tua? Sudah tua. Di atas umur 40 tahunan. 40 tahun banyak dari mereka. Di atas umur 30 tahunan. Ini kadang-kadang saya bertemu dengan para pemuda yang umur mungkin 30-an. Aduh, saya ini udah telat belajar. Coba saya dulu pesantren misalkan, terus. Padahal sahabat Nabi SAW mereka masuk Islam, belajar dengan Nabi SAW di umur 30-an. Banyak para ulama yang mereka belajar di atas umur 30-an banyak, sehingga mereka menjadi seorang ulama. Kita lihat Fudail ibn Iyad, seorang tabi'in. Beliau menuntut ilmu setelah beliau sudah berumur mungkin di atas 40 tahunan. Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, beliau itu mulai fokus mempelajari hadis di usianya yang ke-25. Di atas 25 beliau baru fokus belajar hadis. Yang sampai saat ini kita bisa merasakan ilmu. Jadi tidak ada alasan apa kita sudah telat untuk belajar. Masya Allah. Tapi alhamdulillah di masjid ini mayoritasnya adalah para sepuh. Artinya mereka merasa sadar akan pentingnya ilmu. Ini para pemudanya di mana nih? Para pemudanya di lapangan bola semua kayaknya, atau di kafe-kafe. Subhanallah. Saya kalau seandainya ingin menyampaikan ilmu kepada para pemuda, itu bukan di masjid-masjid, Pak. Di mana? Di lapangan bola. Jadi saya ada perkumpulan teman-teman, alhamdulillah ini suka main bola. Itu Masya Allah, mereka para sahabat itu, para pemuda umur 20-30 menyampaikan ilmu kepada mereka di lapangan. Kalau kita minta mereka untuk hadir di masjid ilmu, berat. Tapi kita datangi mereka. Ya semoga nanti banyak pemuda yang hadir di masjid ini. Ini tinggal di sensus saja nih Pak RT-nya. Sensus mana pemuda-pemuda nih, catat. Kalau bisa buat kegiatan, kalau seandainya ada pemuda hadir sekali di masjid untuk belajar, dikasih duit 100.000 misalkan. Wih, insya Allah masjid ini ramai. Insya Allah. Kalau ada donaturnya. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita semua untuk terus belajar dan istiqamah dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam surganya tanpa adab, tanpa hisab. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang bisa upgrading diri untuk terus bisa mencatat ilmu, untuk terus bisa menghafalkan ilmu. Karena mencatat dan menghafal ini adalah sebuah anugerah yang tidak Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seluruh hamba. Ini anugerah orang-orang pilihan. Semoga kita termasuk orang yang dipilih itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.